Kandidat Demokrat ini percaya bahwa twerking adalah cara terbaik untuk membuat orang memilihnya. Karena, kamu tahu, laki-laki tetaplah laki-laki. Dan aku benar-benar tidak percaya bahwa ini nyata. Hanya peringatan untuk semua penonton di luar sana. Akan ada sedikit ketelanjangan karena wanita ini, Shelby Campbell, memutuskan bahwa daripada menggunakan otaknya untuk meyakinkan orang memilihnya, dia akan menggunakan pantatnya. Dan pantatnya lah yang akan menarik perhatian agar dia mendapatkan kursi di distrik Kongres Michigan. Sekali lagi, saya berharap saya cuma bercanda, tapi ternyata tidak. Mari kita bahas lebih dalam tentang orang-orang baru yang diusung Partai Demokrat. Karena mereka benar-benar tidak punya sesuatu yang lebih baik untuk ditawarkan. Ya Tuhan, selamat datang di Pushback. Saya Miraka, pembawa acara Anda. Pastikan untuk menekan tombol subscribe untuk mendukung video ini. Lakukan semua hal itu. Kami sedang menjalankan misi untuk melawan balik, dan kami sangat menghargai kehadiran Anda di sini. FYI, tunggu saja dan nantikan beberapa kabar sangat menarik yang akan segera datang. Oke teman-teman, siapkan diri kalian secara emosional, karena kalian tidak bisa kembali setelah melihat ini. Kalian benar-benar tidak bisa kembali. Saya adalah orang yang beretika. Menurutmu? Apakah aku orang yang beretika? Itu yang dia katakan di sana. Sekedar info. Aku akan menontonnya lagi. Aku adalah orang yang beretika. Aku adalah orang yang beretika. Menurutmu, apakah twerking akan membuat orang datang ke tempat pemungutan suara? Maaf atas permainan katanya. Aku tahu. Ya, sejujurnya, seperti yang sudah aku bilang, laki-laki memang seperti itu. Kita semua tahu bagaimana mereka. Lihat saja laki-laki yang berkuasa sekarang. Shelby Campbell, calon, anggota Kongres. Shelby Campbell mengatakan, ini adalah sudut pandangnya tentang hal ini. Dia adalah seorang kandidat, Shelby Campbell, yang mencalonkan diri untuk distrik Kongres ke-13 Michigan. Dan dia bilang, ya, laki-laki itu memang menjijikan. Jadi, mari kita gait laki-laki dengan cara seperti ini. Kenapa harus melakukan sesuatu dengan elegan? Kenapa harus berusaha membuktikan kepada mereka bahwa saya layak mendapatkan suara mereka? Daripada membuat mereka begitu terfokus pada pantat saya, sehingga mereka menekan tombol itu dan tidak benar-benar peduli. Maksud saya, seberapa rendah kamu bisa sebagai manusia, dan seberapa rendah kamu memandang masyarakat sampai berpikir bahwa cara seperti ini akan berhasil. Ini taktik seks itu menjual. Twerking demi meraih suara Anda di distrik ke-13. Aku berkelas. Aku berkelas. Aku berkelas. Aku tidak hanya melakukan itu. Aku perempuan berkelas. Itu yang dia. Tunjukkan kalau kamu gak berkelas, tanpa bilang kalau kamu gak berkelas. Rasanya semua orang terus bilang, aku cuma bersenang-senang. Kamu tahu, aku masih muda dan memanfaatkan media sosial. Dia bilang dia punya tubuh seksi dan otak. Seorang mahasiswa hukum, ibu dari 2 anak, dan mantan pekerja pabrik yang sekarang membuat banyak orang malu di TikTok demi mendapatkan suara. Salah satu video yang muncul mengatakan, aku ini hebat. Tapi apa kamu tahu yang seperti itu kalau melihatnya? Ya, apa sih maksud dibalik semua itu? Mereka memanggilku seperti itu, jadi aku suka bersikap sarkastik. Dan kalau kamu mau memanggilku dengan sebutan itu, aku akan membuatmu merasa canggung karena melakukannya. Aku akan membalasnya, karena kenapa kamu pikir kamu bisa bicara seperti itu padaku? Aku harus bilang, sungguh, aku belum pernah melihat contoh yang lebih sempurna tentang bagaimana orang-orang yang berpikir bahwa melakukan sesuatu untuk mencari perhatian demi membuktikan suatu hal justru membuat mereka terlihat tidak berkelas. Kamu tahu kan, mereka selalu bilang, kalau kamu jahat sama seseorang, itu sebenarnya lebih banyak bicara tentang dirimu sendiri. Ini salah satu contoh terbaik dari hal itu. Ya, aku cuma akan menunjukkan pada mereka. Kamu belum menunjukkan apa-apa ke mereka selain betapa benar-benar tidak berkelas dan memalukan. Dan setelan merah muda ini, serta sanggul motif leopardmu, tidak akan bisa menyembunyikan kenyataan bahwa kita semua bisa melihat ini benar-benar memalukan. Tidak. Lawan dia, anggota Kongres Petahana Sri Tanidar yang strateginya dalam kampanye bisa dibilang lebih tradisional. Aku rasa dia tidak akan twerking di depan kamera. Apa pendapatmu tentang Aku hanya ingin orang-orang yang lebih muda di jabatan publik, dan dia seorang jutawan, jadi aku tidak punya itu. Dan dia punya itu, jadi sangat sulit baginya untuk memahami rakyat. Ya ampun, aku perempuan dan aku melakukan twerking, sedangkan dia lebih tua dan dia seorang jutawan. Jadi tentu saja, itu sulit baginya untuk merasa nyambung dengan itu. Dengar, aku sangat mendukung anak muda terjun ke dunia politik. Tapi kadang-kadang menjadi muda berarti kamu tidak berpengalaman. Kamu bodoh dan kamu tolol. Dan kadang-kadang menjadi sedikit lebih tua dan sudah menghasilkan uang berarti kamu berpengalaman dan tidak bodoh.
Dan aku yakin, pria itu tidak akan twerking di atas panggung hanya untuk mencari perhatian. Membuli para pengkritik dengan lebih banyak postingan yang akan datang. Apakah kita bisa mengharapkan lebih banyak video yang mungkin kontroversial dari TikTokmu? Ya, tentu saja. Aku harus terusin sedikit lagi. Kayak. Dia mencalonkan diri sebagai independen. Kami sudah menghubungi tim kampanye Tanidar untuk meminta komentar. Kami masih menunggu tanggapan. Aku benar-benar tidak bisa menghadapi semua ini. Nah, itu menarik. Karena di sini kita melihat dia adalah kandidat dari Partai Demokrat. Tapi di sana mereka mengatakan dia independen. Aku tidak tahu yang mana yang benar. Dan aku ingin berhati-hati soal itu karena kita tidak akan menyerang seluruh partai. Tapi menurutku ini cukup menggambarkan di mana posisi masyarakat kita sekarang. Beberapa hal yang dia katakan selanjutnya yang akan kita bahas, termasuk beberapa video yang sangat tidak pantas. Akan kita tonton setelah iklan dan pesan dari sponsor kita. Mari kita bicara tentang Medicare sebentar, karena mungkin kamu memilih paket secara acak, yang sebenarnya bukan yang paling cocok untukmu. Dan itulah kenapa aku ingin memberitahumu tentang sponsor kita hari ini, Chapter. Chapter itu berbeda, mereka independen, dan mereka adalah satu-satunya penasihat Medicare yang membandingkan setiap paket yang tersedia secara nasional, dokter-dokternya, kebutuhan, dan prioritasnya untuk menemukan yang paling cocok untukmu. Penasihat mereka digaji tetap, jadi mereka tidak memaksakan rencana tertentu. Jika kamu sudah memilih paket yang tepat, mereka akan memberitahumu. Dan jika tidak, mereka akan membantumu untuk beralih. Tahun lalu, para lansia yang beralih melalui Chapter menghemat rata-rata $1.100. Panggilannya gratis, hanya memakan waktu sekitar 20 menit dan bisa menghemat banyak uang dan mengurangi stres untukmu, orang tuamu, kakek nenekmu, atau orang yang kamu cintai. Jadi, hubungi Chapter di 610-680-3337. Itu 610680337. Dan mulai hemat uangmu sekarang juga. Semoga kamu punya seseorang yang mewakilimu di pemerintahan yang tidak hanya twerking, tapi benar-benar peduli dengan situasi keuanganmu. Ngomong-ngomong, aku sudah cari tahu tentang dia. Apakah dia dari Partai Demokrat atau independen? Dia mencalonkan diri sebagai Demokrat. Jadi aku tidak yakin kenapa laporan berita itu bilang dia independen. Kita belum tahu pasti, tapi sepertinya dia memang dari Demokrat. Dan tidak mengejutkan, Demokrat kadang-kadang memang agak sedikit gila. Oke, jadi hari ini kami punya beberapa video untuk kalian. Mari kita mulai dengan fakta bahwa dalam video ini, dia mengejek orang-orang yang berdoa untuk anak-anak korban penembakan. Bapak di langit, tolong selamatkan anak-anak dari tertembak senjata api. Bukan dengan mereformasi undang-undang, tapi hanya dengan berdoa kepadamu. Tolonglah Bapak di langit. Bodoh, tolol. Langit. Ya, menurutku itu lebih dari sekedar bodoh. Aku rasa dia sudah membuktikan dirinya benar-benar sampah. Mari kita lihat apa yang dikatakan Newsmax tentang ini. Selanjutnya, ini ada lagi seorang Demokrat yang mencalonkan diri untuk Kongres. Orang ini berada di posisi kedua dalam jajak pendapat di Detroit, sedang minum bir dan itu tidak masalah. Kamu boleh minum bir sebanyak yang kamu mau jika usiamu di atas 21 tahun di negara ini. Beginilah cara dia mencoba terhubung dengan para penontonnya. Ini yang akan aku lakukan. Dan para pilihan. Karena aku adalah orang yang beretika. Ya Tuhan, itu membuatku sangat mual. Oke, lihat video ini. Video ini, seperti yang sudah aku bilang, peringatan ada ketelanjangan ya. Dia menulis di sini, aku adalah seorang CUNT, calon anggota DPR negara bagian Michigan. CUNT. Itu aku. Aku ini cunt. Bagus. Tapi, apa kamu tahu seperti apa klitoris jika kamu melihatnya? Oke, cuma beberapa pemikiran. Aku bisa jujur bilang kalau aku tidak kenal satu pun manusia di planet bumi ini yang akan merasa nyaman mengunggah video seperti itu. Aku benar-benar tidak tahu. Tidak ada satupun orang yang menurutku akan berpikir itu adalah hal yang pantas untuk dilakukan. Apalagi seseorang yang berpikir bahwa mereka seharusnya mencalonkan diri untuk jabatan publik. Izinkan aku menambahkan lagi tentang itu. Jika aku pernah bertemu seseorang yang mengunggah video seperti itu, lalu mereka memberitahuku bahwa mereka ingin mencalonkan diri untuk jabatan publik, aku akan memberitahu mereka hal itu. Karena video ini ada tentang dirimu di internet, kamu tidak punya kesempatan. Karena kamu akan dihancurkan habis-habisan. Namun wanita ini justru mengunggah konten seperti ini saat dia mencalonkan diri dan dia pikir dia akan lolos begitu saja. Aku tidak percaya bahwa ini nyata. Lagi.
Supaya jelas, alasan ada penutup di sini adalah karena pantatnya terlihat. Oke, jadi dia harus menutupinya dengan gambar. Begitu intensnya twerking dia. Buat itu, bajingan itu, dan itu diiklankan. Maksudku, apa aku perlu menambahkan komentar lagi? Sekali lagi, jika kamu ingin tahu apakah wanita ini punya integritas, selain fakta bahwa dia punya bokong dan itu pada dasarnya satu-satunya nilai yang dia rasa bisa dia kontribusikan ke masyarakat, mari kita lihat bagaimana pendapatnya tentang tentara. Ngomong-ngomong, video ini kemudian dihapus. Berhentilah berterima kasih kepada pasukan karena telah mengorbankan hidup mereka. Mari mulai berkata, "Hei pemerintah, bagaimana kalau kalian sendiri yang pergi berperang jika kalian yang memutuskan?" Saya tidak ingin berterima kasih kepada pria dan wanita yang bergabung dengan militer karena mereka tidak punya pilihan lain. Seperti mereka tidak ingin pergi ke sekolah, mereka tidak punya sumber daya, mereka tidak punya pengetahuan, mereka tidak punya orang yang menyayangi mereka, dan mereka masuk militer. Militer memanfaatkan populasi yang rentan. Berhenti berpikir. Bayangkan menjadi seseorang yang bangun di pagi hari dan berkata, "Kamu tahu apa? Aku benar-benar ingin berkontribusi untuk negaraku. Karena aku percaya pada negaraku, dan aku pikir itu adalah hal yang baik." Lalu seseorang di luar sana berkata, "Alasan kamu mempertaruhkan nyawamu demi menjaga kami semua tetap aman adalah karena kamu tidak dicintai." Betapa indah dan elegannya hal itu untuk dilakukan. Aku rasa pada akhirnya, seluruh kejadian ini kembali pada fakta bahwa Shelby Campbell mungkin adalah wanita paling elegan di muka bumi. Dan dia benar-benar adalah perwujudan dari tipe perempuan yang ingin kamu percayai untuk menduduki jabatan. Kamu melihatnya dan kamu berkata, dia tahu cara membuat keputusan yang baik. Tahu cara mengatakan hal yang tepat. Tahu cara menyenangkan basis pemilihnya. Tahu cara membedakan yang benar dan yang salah. Dia benar-benar memahaminya. Dia mengerti. Para tentara yang telah mengorbankan nyawa mereka. Berhentilah berterima kasih kepada para tentara karena telah mengorbankan nyawa mereka. Tapi apakah kamu terkejut ketika melihat tipe orang yang diusung Partai Demokrat? Ketika ada orang-orang seperti Ilhan Omar yang curang dan benar-benar tidak punya masalah menipu orang sampai mereka kehilangan segalanya, kenapa perempuan muda Demokrat harus bangun dengan berpikir, aku tidak seharusnya melakukan ini? Kenapa? Kenapa? Maksudku, tidak mengejutkan juga kalau dia punya beberapa hal luar biasa untuk dikatakan tentang pembunuhan Charlie Kirk. Hai, Orang-orang Michigan, khususnya warga Detroit. Apakah kalian peduli bahwa Charlie Kirk telah meninggal dunia? Ya, saya juga tidak berpikir begitu karena distrik saya mayoritas adalah orang kulit hitam. Dan Charlie Kirk pernah mengatakan hal-hal buruk tentang orang kulit hitam. Jadi tidak, saya pikir distrik saya akan menyukai saya karena saya membela mereka sebagai orang kulit putih. Jadi Hey, MAGA, seberapa sakit rasanya? Jimmy Kimmel sudah kembali, tapi kalian tidak bisa membawa tokoh kalian kembali. Hey, MAGA. seberapa sakit rasanya? Aku hanya ingin mengulang tawa itu. Lupakan hal-hal yang baru saja kamu katakan. Sekali lagi, ingatlah, ini adalah seseorang yang sedang berusaha menjadi pejabat pemerintah. Ngomong-ngomong, selain fakta bahwa dia benar-benar menjijikan, seperti yang sudah kamu lihat, video ini, dan video-video ini, dan video ini, dan yang sangat menggoda ini, dan yang sangat spesial ini, dan ini, dan ini. Menurutku secara keseluruhan, kita bisa bilang bahwa Partai Demokrat butuh orang-orang yang lebih baik. Dan semua ini intinya apa? Ya, kamu tahu kan? Hal lucunya, hal ironisnya, sebenarnya aku bahkan bukan seorang Republikan. Tapi ketika aku melihat keadaan masyarakat saat ini, ketika aku melihat semua yang terjadi, aku bertanya-tanya pada diriku sendiri. Seberapa parah sebuah partai sampai mereka benar-benar berpikir bahwa seseorang seperti itu seharusnya dipilih? Lupakan saja pandangan politikmu. Lupakan apa yang dia pikirkan tentang berbagai hal. Bagaimana mungkin seseorang berpikir bahwa ini adalah tipe orang yang tepat untuk menjadi wakil rakyat di pemerintahan? Jawabannya, apa yang akan terjadi? Dia akan ikut debat Kongres dan berjoget tuak saat dia tidak mendapatkan keinginannya. Apakah itu solusi yang kamu punya? Dan menurutku,
Disinilah aku punya banyak masalah dengan pihak kiri. Karena aku melihat ini dan aku berkata, ada sesuatu yang sangat tidak masuk akal dalam cara pandangmu terhadap dunia. Bahwa kamu percaya ini adalah respons yang normal. Bahwa ini adalah yang terbaik yang bisa kamu tawarkan. Bahwa tipe manusia seperti ini seharusnya mewakili kamu. Dan bagiku, dia mewakili kamu. Bagiku, itulah masalah utamanya. Lebih dari apapun, bahwa tidak ada penolakan total dan mutlak terhadap dia, atau mendiskualifikasi dia, tapi malah seperti, ya, mungkin itu akan berhasil menarik perhatian. Mungkin itu akan menjatuhkan Partai Republik yang jahat. Waduh, terima kasih atas perhatianmu terhadap masalah ini.